Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, kepada Bapak Afai Safari, SEMM, selaku dosen penguji 1. Kepada yang terhormat Pak Panji Pamungkas, SEMMT, selaku dosen penguji 2. Kepada yang terhormat Bu Septi Indrianti, SPD MPD, selaku dosen penguji 3. Perkenalkan, nama saya Andini Febrianti dengan NPM 2020100003. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Beban Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat. Baik, yang pertama adalah latar belakang dari penelitian ini. Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuannya masing-masing, dan untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukanlah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aspek yang paling penting bagi perusahaan karena perannya sebagai pelaksana kegiatan operasional dan juga kebijakan di perusahaan. Maka dari itu, kinerja karyawan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu perusahaan. Identifikasi yang saya temukan di Grand Cemara Hotel, saya menemukan fenomena bahwa kinerja karyawan yang ada di sana masih belum optimal. Maka dari itu, saya tertarik untuk meneliti pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini, yang pertama yaitu bagaimana beban kerja di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat, yang kedua bagaimana kompensasi di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat, yang ketiga bagaimana kinerja karyawan di Grand Cemara Hotel Jakarta Pusat, dan yang terakhir seberapa besar pengaruh beban kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan di Grand Cemara Hotel secara parsial dan simultan. Selanjutnya yaitu ada kajian teori. Grand teori yang saya gunakan yaitu manajemen sumber daya manusia menurut Hasibuan tahun 2013. Selanjutnya ada middle teori tentang akomodasi hotel menurut Ismayanti tahun 2011. Adapun teori yang terkait dengan variabel penelitian ini, yang pertama ada beban kerja menurut Munandar tahun 2015, lalu teori kompensasi menurut Hasibuan tahun 2002, dan yang terakhir teori kinerja karyawan menurut Mangkunegara tahun 2013. Selanjutnya ada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Yang pertama ada penelitian dari Muhammad Fajro Ada dan Yomil Abrian tahun 2020. Dan yang kedua ada penelitian dari Alpinexon, Muhammad Wadud, dan Susi Handayani tahun 2021. Dan yang terakhir ada penelitian dari Yulandri dan Onsardi tahun 2020, di mana hasil penelitian menyatakan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap Y. Berikutnya ada kerangka berpikir dalam penelitian ini yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama ada beban kerja X1 yang mengacu pada teori menurut Putra tahun 2012 dengan dimensi target yang harus dicapai, kondisi pekerjaan, penggunaan waktu, dan standar pekerjaan. Selanjutnya ada kompensasi X2 yang mengacu teori menurut Badriah tahun 2015 dengan dimensi yang pertama ada gaji atau upah, yang kedua insentif, yang ketiga bonus, yang keempat tunjangan, dan yang terakhir fasilitas. Lalu selanjutnya ada ada kinerja karyawan sebagai Y yang mengacu pada teori menurut Robin dalam Mangkunegara tahun 2013. Yang pertama ada kualitas kerja, yang kedua kuantitas kerja, yang ketiga tanggung jawab, yang keempat kerjasama, dan yang terakhir ada inisiatif. Adapun hipotesis dari penelitian ini, yang pertama yaitu terdapat pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan secara parsial. Hipotesis kedua yaitu terdapat pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan secara parsial, dan yang terakhir terdapat pengaruh beban kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan secara simultan. Baik. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif dan verifikatif. Lokasi penelitian ini berada di Grand Cemara Hotel, Jakarta Pusat, dan populasi dan sampel dalam penelitian ini yaitu di mana seluruh karyawan Grand Cemara Hotel sebanyak 52 orang dijadikan sampel penelitian ini atau disebut sensus.
Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu ada data primer dan sekunder. Data primer itu adalah data yang didapat langsung dari objek penelitian, seperti observasi, wawancara, dan kuesioner. Lalu yang kedua, data sekunder. Itu data pendukung dalam penelitian ini, seperti dari jurnal penelitian terdahulu, dan juga studi kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya, metode pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dengan skala ordinal 5 poin. Selanjutnya ada teknik analisis data. Yang pertama ada uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan reliabilitas, lalu ada uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, lalu ada analisis deskriptif dan verifikatif, dan yang terakhir ada uji hipotesis yang terdiri dari uji regresi linear berganda, uji T, uji F, dan koefisien determinasi. Selanjutnya ada hasil uji instrumen dan asumsi klasik. Yang pertama ada hasil dari uji validitas. Nah, dapat diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan untuk variabel beban kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R kritis 0,30, maka dapat dinyatakan bahwa masing-masing item pernyataan dikatakan valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Dapat diketahui bahwa nilai Cronbach alpha dari masing-masing variabel lebih besar dari 0,70, maka dapat dikatakan variabel beban kerja, kompensasi, dan kinerja karyawan reliable atau akurat. Selanjutnya ada hasil uji normalitas. Berdasarkan hasil uji one sample Kolmogorov-Smirnov menunjukkan data dengan hasil signifikansi sebesar 0,200 atau lebih besar dari 0,05, maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Berikutnya hasil analisis deskriptif. Yang pertama ada beban kerja. Dari keseluruhan hasil analisis variabel beban kerja secara umum memiliki nilai rata-rata sebesar 2,89 dalam kategori cukup baik. Dimensi tertinggi berada pada dimensi kondisi pekerjaan dengan nilai 2,94 dan nilai terendah sebesar 2,87 berada pada dimensi standar pekerjaan. Lalu selanjutnya ada variabel kompensasi, di mana hasil nilai rata-rata menunjukkan nilai sebesar 3,00 dalam kategori cukup baik. Dimensi tertinggi berada pada dimensi fasilitas dengan nilai 3,18 dan dimensi terendah berada pada insentif sebesar 2,69. Berikutnya kinerja. Dari keseluruhan analisis variabel kinerja secara umum sebesar 3,00 dalam kategori cukup baik. Dimensi tertinggi berada pada tanggung jawab sebesar 2,97 dan dimensi terendah berada pada kuantitas kerja sebesar 2,87. Berikutnya ada hasil uji regresi linear berganda dan koefisien determinasi. Nah, dapat diketahui hasil persamaan dari regresi linear berganda yaitu Y sama dengan min 0,853 plus 0,749x1 plus 0,089x2 plus E. Lalu selanjutnya ada hasil uji koefisien determinasi, di mana nilai R sebesar 0,993 dan nilai R square sebesar 0,987 atau 98,70%. Maka epsilon dalam penelitian ini sebesar 1,30%. Baik, berikutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama ada hasil uji hipotesis parsial atau uji T. Nah, diketahui bahwa nilai signifikansi beban kerja sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05 dan nilai T hitung lebih besar dari T tabel. Dan dapat dikatakan bahwa X1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Lalu selanjutnya ada nilai signifikansi kompensasi sebesar 0,001 lebih kecil daripada 0,005 dan nilai T hitung lebih besar daripada T tabel. Maka dapat dikatakan bahwa
kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada uji hipotesis simultan atau uji F. Dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,005 dan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Maka dapat dikatakan bahwa beban kerja dan kompensasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan. Baik, berikutnya ada kesimpulan. Yang pertama, beban kerja secara umum memiliki nilai rata-rata sebesar 2,89 dalam kategori cukup baik. Yang kedua, kompensasi secara umum memiliki nilai rata-rata sebesar 3,00 dalam kategori cukup baik. Dan kinerja karyawan memiliki nilai rata-rata sebesar 3,00 dalam kategori cukup baik. Yang terakhir, beban kerja dan kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan. Lalu selanjutnya ada saran.